Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 11. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku produsen dan perilaku konsumen. Oke, tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitriani Permatasari dengan NIM 2214209 dan teman. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar Nuryanto dengan ujung NIM 14. Jadi materi pertama itu ada tentang perilaku produsen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku produsen. Jadi, menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, dan juga tingkah laku terhadap seseorang. Nah, sedangkan menurut sosiologi, perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika, dan juga kekuasaan. Nah, sedangkan pengertian perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Nah, bisa diterima di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi produsen yang baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksinya dengan jujur dan tidak menggantikan barang-barangnya dengan yang tidak semestinya. Produsen muslim itu tidak boleh berbuat mudorot bagi dirinya maupun bagi masyarakat atas produk yang dia buatnya. Nah, barang siapa yang memproduksi barang yang diharamkan dipakainya, maka ia dianggap sebagai pemakainya. Jadi itu sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah yang sahih dan akhlak, menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan kepada kebatilan, dan juga menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan dari akhirat. Selanjutnya ada perilaku produsen dalam kegiatan produksi sebagai berikut. Yang A itu ada perencanaan. Nah, di mana perencanaan yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktual dan realistik. Artinya, apa yang dirumuskan sesuatu fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal sehingga perencanaannya dapat dijalankan. Yang ketiga itu ada fleksibel. Artinya, perencanaan harus melahirkan komitmen terhadap seluruh isi perusahaan, karyawan, dan juga pemimpin untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, yang kelima itu ada komprehensif. Artinya perencanaan harus menyeluruh dan juga mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang B itu ada pengorganisasian. Nah, di mana produsen harus dapat mengalokasi keseluruhan sumber daya yang ada atau yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan dan rencana perusahaan yang telah ditetapkan dalam pengorganisasian ini, rencana dan tujuan perusahaan itu diturunkan dalam sebuah pembagian kerja yang terdapat kejelasan tentang bagaimana rencana dan tujuan perusahaan akan dilaksanakan. Dan ini tuh dikoordinasikan dan juga dikomunikasikan oleh para pegawai perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu C, pengarahan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh para produsen adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diorganisir tersebut dapat diimplementasikan di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, agar rencananya terwujud, produsen wajib mengarahkan dan juga membimbing para anak buah. Nah, selanjutnya itu ada D, pengendalian, yang dimana produsen harus melakukan controlling terhadap apa yang telah dilakukan pada para pegawainya. Nah, hal ini tuh terkait dengan pencapaian tujuan pada perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya itu ada ayat-ayat tentang perilaku produsen. Nah, yang dimana dalam naas Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, Islam itu menyeru seruan yang keras untuk pedagang, mengelolanya dengan baik, bahkan memberi semangat untuk mengembara dalam berniaga itu. Nah, jadi kita sebagai umat muslim, kita itu disuruh berbondong-bondong untuk berniaga ataupun berdagang. Nah,
Islam juga menamakannya dengan mencari karunia Allah. Jadi, ketika kita berdagang, kita harus mencari karunia Allah agar dagangan kita itu diberkahi Allah. Pertama itu ada pada surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful khayla wal mizani bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu zalikum wasakum bihi la'allakum tazakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia sahabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Oke, jadi pada ayat ini saya hanya mengambil arti dari dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Apa sih maksudnya? Jadi, ayat ini tuh memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan dosis atau timbangan atau takaran secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk meminimalkan dosis tersebut atau timbangan tersebut dalam bentuk apapun. Nah, namun demikian alasannya untuk sempurna 100% dalam menimbang ialah sesuatu yang merepotkan. Jadi, maka dibuat tuh kesepakatan antara pedagang dan juga pembeli, terbentuklah kerelaan supaya jangan sampai menyusahkan keduanya. Jadi penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijualnya melampaui dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan kalau ada sedikit kelemahan dalam timbangan karena tidak sengaja. Nah, ayat ini tuh menunjukkan bahwa agama Islam tidak mau memberatkan pemeluknya. Jadi tidak mau memberatkan salah satu antara pedagang ataupun penjual. Jadi mereka harus adil gitu dalam menimbang produk tersebut. Oke, ayat yang selanjutnya itu ada pada surat Al-Hud ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Tafsir dari surat Al-Hud ayat 85 itu, Syuaib alaihi wassalam menjelaskan kepada kaumnya tentang hal yang harus mereka lakukan dalam soal takar menakar dan timbang menimbang. Setelah lebih dahulu melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, kewajiban itu ialah supaya kaumnya menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, tanpa kurang ataupun lebih dari semestinya. Nah, bagi penjual yang sebetulnya dilarang ialah mengurangi takaran dan timbangan dari yang semestinya, dan tidak ada salahnya menambah dengan sepantasnya. Untuk meyakinkan bahwa takaran dan timbangan itu benar-benar sudah cukup, cara ini adalah terpuji. Akan tetapi, Syuaib alaihi wassalam mewajibkan mereka supaya berbuat adil tanpa kurang ataupun lebih. Nah, ini tuh maksudnya supaya dalam melaksanakan takaran dan timbangan benar-benar secara teliti dan juga adil. Ada perilaku konsumen.
Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya. Lalu ada konsumen, adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang dilalui oleh seseorang konsumen dalam memilih produk, jasa, atau brand. Elemen-elemen dalam proses pengambilan keputusan ini sendiri terdiri dari alternatif sebuah produk. Lalu ada jenis-jenis perilaku konsumen. Yang pertama yaitu konsumen loyal. Dari namanya, konsumen ini adalah konsumen yang sudah berulang kali membeli atau menggunakan produk dan jasa yang Anda tawarkan. Sifat loyal pada konsumen dapat muncul ketika Anda dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen dari psikologi, sosial, dan juga pribadi. Lalu yang kedua ada konsumen impulsif, yaitu konsumen jenis impulsif adalah konsumen yang mengambil keputusan untuk membeli produk tanpa pertimbangan yang kurang matang. Walaupun jenis konsumen ini dapat muncul dan menghilang dengan cepat, Anda dapat merubah jenis konsumen ini dengan melakukan pendekatan yang tepat berdasarkan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, konsumen tawar-menawar. Jenis konsumen adalah orang yang mengambil keputusan pembelian berdasarkan harga terendah yang dapat Anda tawarkan. Konsumen ini akan sangat sulit untuk Anda ubah menjadi konsumen loyal karena berpengaruh terbesar dalam keputusan pembelian mereka adalah harga. Lalu ada jenis-jenis perilaku konsumen. Yang keempat adalah konsumen yang melihat-lihat. Seperti namanya, jenis konsumen ini masih belum merasa tepat dengan pilihan yang ditawarkan kepadanya. Jenis konsumen ini serupa dengan konsumen impulsif. Hanya saja jenis konsumen ini memiliki kemungkinan transaksi yang sangat rendah. Yang kelima, konsumen berbasis kebutuhan. Perilaku konsumen satu ini merupakan salah satu yang cukup keras. Mereka hanya membeli produk atau jasa yang mereka butuhkan. Jika mereka tidak tertarik dengan jasa dan produk Anda, sudah hampir pasti konsumen tersebut tidak akan membelinya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen konsumen. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah dalam konteks perilaku konsumen dapat berarti gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh sebuah produk atau jasa tentunya akan memiliki kecenderungan untuk membeli atau menggunakan produk jasa tersebut. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial sendiri terbagi ke dalam beberapa elemen, misalnya pendapatan kelas sosial, pendidikan, dan lain-lain. Contoh perilaku konsumen dari faktor sosial seperti orang yang sering bergaul dengan kelas sosial atas, misalnya akan memiliki preferensi berbeda dengan orang-orang yang sering bergaul dengan sosial yang lebih rendah. Yang ketiga, faktor pribadi. Aspek pribadi dalam perilaku konsumen lebih dikenal dengan nama demografis. Hal ini meliputi umur, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain. Selain itu, aspek pribadi juga meliputi aspirasi atau keinginan pribadi konsumen yang mungkin berbeda atau bahkan tidak sejalan dengan kelompok di mana pribadi itu berada. Yang keempat, faktor budaya. Faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang atau jasa adalah budaya. Disinilah peran penting untuk memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial konsumen. Lalu ada juga sifat dari perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen dinamis. Perilaku konsumen dikatakan dinamis karena proses berpikir merasakan dari aksi dari setiap individu konsumen, kelompok konsumen, dan perhimpunan besar konsumen selalu berubah secara konstan. Sifat dinamis demikian menyebabkan pengembangan strategi pemasaran menjadi menantang sekaligus sulit. Yang kedua yaitu perilaku konsumen. Dalam perilaku konsumen terdapat interaksi antara pemikiran, perasaan, dan tindakan manusia serta lingkungan. Semakin dalam perusahaan memahami bagaimana interaksi mempengaruhi konsumen, semakin baik perusahaan tersebut memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen serta memberikan value atau nilai bagi konsumen.
Yang ketiga yaitu perilaku konsumen pertukaran. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran antara manusia. Seseorang memberikan sesuatu untuk orang lain dan menerima sesuatu sebagai gantinya. Lalu ada surat-surat tentang konsumen. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam kandungan ayat ini, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Contohnya, kita mengharamkan seseorang memakan daging sapi padahal jelas-jelas itu makanan halal, atau kita bilang seseorang bahwa memakan babi itu halal dan diperbolehkan menghalalkan yang haram sama dengan syirik. Hal itu sangat tidak dibenarkan dan sangat melanggar aturan, dan janganlah kita melampaui batas. Lalu selanjutnya ada di surat Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka mahlulatan illa unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda mahluman masura. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Pada surat Al-Isra ayat 29 secara tersirat mengandung arti bahwa dalam konsumsi atau mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Surat Al-Isra menjelaskan tentang larangan untuk pelit dalam berinfak harta di jalan Allah. Lalu anjuran untuk menginfakkan harta di jalan Allah, larangan boros dan berlebihan dalam menghabiskan harta dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardu fayazra'uha aw yamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya supaya menanaminya. Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya. Hadis riwayat Muslim nomor 2875. Nah, dari ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas, yang menganjurkan bagi pemilik tanah hendaklah menanami lahannya atau menyuruh saudaranya atau orang lain untuk menanaminya. Ungkapan ini mengandung pengertian agar manusia jangan membiarkan lingkungan atau lahan yang dimiliki tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Nah, memanfaatkan lahan yang kita miliki dengan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan hasil yang berguna untuk kesejahteraan pemiliknya maupun bagi kebutuhan konsumsi orang lainnya. Hal ini merupakan upaya menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan. Sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.